Siang. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, sekarang Ibu minta Ananda berdiri di samping bangkunya masing-masing. Kita akan main game. Gamenya seperti ini. Jika Ibu bilang pundak, Ananda tetap tunjuk pundak, pegang pundak. Jika Ibu bilang kaki, pegang kaki. Paham? Kepala, pundak, lutut, kaki. Tetapi apa yang Ibu tunjuk, apa yang Ibu pegang jangan diikuti atau ditiru. Siapa yang bisa memimpin satu? Ya, aku siapa? Siapa yang bisa memimpin satu? Adil, silakan pimpin. Adil, silakan ke depan. Misalnya seperti ini, Ibu bilang pundak, Adil pegang lutut gitu. Paham? Tidak ada tindakan hukuman, kita hanya menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri. Sah? Kalau Ibu bilang pundak, pegang Kaki. Kalau Ibu bilang pundak, pegang pundak. Misalnya Ibu pegang kaki, tapi yang Ibu bilang pundak. Oke, Bu. Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut dan kaki. Kepala, pundak, kaki dan lutut. Sekali lagi. Kepala, pundak, kaki dan lutut. Fokus. Kita melatih otak kanan dan otak kiri dan melatih kefokusan. Sekali lagi. Kepala, pundak, lutut dan kaki. Kepala, Baik, seperti ini. Angkat ke atas. Angkat lagi. Seperti persegi panjang. Angkat ke atas, angkat lagi. Secara cepat. Tidak boleh salah. Fokus. Ya, secara cepat. Sudah panas? Baik. Silakan duduk. Fungsi dari game yang kita mainkan tadi itu yang pertama menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri, yang kedua melatih kefokusan kita, dan yang ketiga untuk memanaskan badan atau meregangkan otot. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, silahkan periksa di bawah bangkunya apakah terdapat sampah. Rapikan tempat duduknya. Meski, tolong dibuka topinya, Nak. Baik, kita akan cek daftar hadir Ananda semua. Adil, Andre, Angel, Dedi, Hasan, Janaldi, Inza, Janarlin, Kevin, Meski, Muhammad Fikri, Nadia, Nurma, Reno, Savitri, Sonia, Suci, Sundari. Sampaikan kepada Reno ya, jika
kalau dia berhalangan hadir, silakan kirim suratnya. Baik. Halangannya apa? Baik, kita mulai saja pelajaran kita hari ini. Sebelum kita memulai, kita ulas kembali pelajaran kita minggu lalu. Sekarang siapa yang masih ingat apa pelajaran kita minggu lalu? Teks anekdot. Teks anekdot. Apa itu teks anekdot? Teks yang menceritakan seseorang, tokoh atau banyak tokoh. Satu-satu. Apa itu teks anekdot? Nabil. Teks anekdot adalah teks yang menceritakan seorang tokoh atau banyak tokoh yang sifat lucu dan mengandung kritikan. Iya, betul. Bagus sekali, beri applause kepada Abil. Selanjutnya, apa saja struktur dari teks anekdot? Suci? Abstraksi, orientasi, kritis, reaksi, koda. Koda itu apa, Kevin? Penutup. Abstraksi meski? Apa itu abstraksi? Yang lain? Pernyataan umum atau pengenalan. Selanjutnya, apa lagi tentang teks anekdot yang Anda paham? Ciri-ciri, apa saja ciri-ciri teks anekdot? Yang pertama bisa menghibur. Bagus. Yang selanjutnya menyampaikan kritik secara halus. Selanjutnya bersifat lucu. Dan banyak lagi tentang teks anekdot. Dari sekian banyak tentang teks anekdot, yang mana yang Anda tidak paham? Yang mana yang Anda tidak paham tentang teks anekdot? Yang mana? Paham semuanya? Bisa dilanjutkan? Baik, jika bisa dilanjutkan, materi kita hari ini masih seputar teks. Apa itu teks? Paragraf, karangan, tulisan yang berisi cerita. Materi sekarang adalah tentang teks hikayat, di mana tujuan pembelajaran kita hari ini agar Ananda bisa menentukan makna atau nilai-nilai atau unsur-unsur yang ada dalam teks hikayat tersebut. Kalau kita ditanya makna itu sama dengan apa? Arti. Bagus. Apalagi? Makna itu disamakan dengan apa? Arti. Isi sama dengan makna? Ya. Jadi apa itu makna? Arti atau isi dari teks hikayat. Baik, Ibu ada sebuah PowerPoint atau materi untuk Ananda. PowerPoint ini berisi tentang teks hikayat. Berhubung karena sekolah kita infobusnya lagi tidak berfungsi, maka PowerPoint-nya Ibu print saja. Sudah dapat? Baik, di sana ada pengertian teks hikayat, ciri-ciri teks hikayat, unsur, nilai, dan lain sebagainya. Dari apa yang telah Ibu
sampaikan dan Ibu buat di PowerPoint. Apa inti dari teks hikayat tersebut? Apa inti dari teks hikayat? Atau apa itu pengertian teks hikayat? Angkat tangan. Savitri? Sastra prosa yang dalam bahasa Melayu mengisahkan tentang kehidupan keluarga istana. Ya, bagus. Beri aplaus kepada Savitri. Selanjutnya, siapa lagi yang bisa memberikan pengertian tentang teks hikayat secara bahasanya sendiri? Silakan. Siapa yang bisa angkat tangan? Siapa yang bisa? Silakan angkat tangannya. Yang barusan menjawab itu Savitri. Siapa lagi yang mau nilai? Apa itu teks hikayat? Angkat tangan. Angkat tangan, sebutkan pendapatnya. Apa itu teks hikayat? Kevin. Teks yang berisi tentang cerita dongeng dan kisah sang pahlawan atau disebut dengan bahasa Melayu. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Kevin, di mana seperti yang teman Ananda sampaikan bahwa teks hikayat itu merupakan teks atau prosa lama yang menggunakan bahasa Melayu klasik dan menceritakan tentang kerajaan atau istana. Selanjutnya di sana apa saja ciri-ciri teks hikayat? Bersifat anonim, Angkat tangan. Oke, Meski. bersifat anonim. Bersifat anonim. Selanjutnya, Komunal, silakan. Lisannya. Lisan. Lisan itu apa maksudnya? Lisan itu apa maksudnya? Secara langsung, betul. Apa yang disampaikan dalam teks hikayat itu disampaikan secara langsung pada zaman dahulu. Dari mulut ke mulut. Selanjutnya ada istana sentris. Apa itu istana sentris? Menceritakan tentang kerajaan. Baik, yang selanjutnya statis. Apa itu statis? Ya, statis itu tetap dari zaman ke zaman. Tidak ada perubahan. Selanjutnya, arkais. Apa itu arkais? Apa itu arkais? Arkais itu apa? Savitri? Yang di depan? Ya, Meski? kuno, Ya, kuno. Arkais itu kuno. Yang kuno itu apa? bahasa kuno, Bahasa kuno atau bahasa-bahasa lama yang sudah jarang orang bisa memahami maksud dari bahasa tersebut. Selanjutnya, Manusia dan hewan. ditokohi oleh manusia dan Hewan. hewan itu hewan yang bagaimana? Hewan yang bersikap seperti manusia. Ya, betul. Hewan yang bersifat dan bersikap seolah-olah seperti manusia. Selanjutnya, apa? Pralogis. Pralogis itu apa? Tidak masuk akal. Kalau logis, masuk akal. Selanjutnya,
berfungsi sebagai hiburan. Pengetahuan yang pendidikan itu sama. Selanjutnya apa lagi? Apa? Setelah pengertian ciri-ciri, apa lagi? Unsur. Apa saja unsur dari teks hikayat? Tema, alur, latar, sudut pandang, tokoh dan penokohan, latar atau setting, amanat. Dari sekian banyak unsur yang ada dalam teks hikayat, yang mana yang Ananda tidak paham? Yang mana yang Ananda tidak paham? Yang mana yang Ananda tidak paham? Tema paham? Paham, Bu. Alur? Paham, Bu. Latar? Paham, Bu. Jika paham, latar itu terbagi berapa? Latar itu terbagi berapa jika Anda paham? 2. Dua? Yang lain? 3. Apa? Sebutkan yang 3. Apa saja yang 3? Tempat, suasana, dan suasana. Wah. Selanjutnya tokoh dan penokohan. Itu apa? Tokoh dan penokohan. Setiap ada kata tokoh selalu disandingkan dengan penokohan. Tokoh itu apa? Pemain dan pemeran atau pemeran. Kalau penokohan, watak dari pemeran atau tokoh. Selanjutnya ada latar dan setting. Latar atau setting. Apa itu latar? Tempat. Latar lah udah. Latar dulu ya. Fokus. Yang terakhir amanat. Pesan Atau nilai yang ada dalam cerita. Baik, jika kita sudah membahas tentang pengertian, ciri-ciri, unsur, apa lagi? Nilai. Apa lagi? Jenis-jenis teks hikayat, sebutkan. Cerita rakyat, cerita Jawa, cerita Islam, sejarah, biografi, ya, seperti yang dikatakan oleh teman Ananda, bagus sekali. Kalau di dalam teks hikayat itu ada banyak jenisnya. Ada yang dari Jawa, yang dari Melayu, dari pengaruh Hindu maupun pengaruh Islam. Apa contoh judul teks hikayat dari Melayu? Yaitu hikayat Hang Tua. Kalau dari Jawa apa contoh judulnya? Hikayat miskin. Kalau dari pengaruh Hindu? Hikayat Ramayana atau Sri Rama. Hikayat dari pengaruh Islam? Hikayat 1001 Malam. Selanjutnya, jika kita sudah membahas pengertian ciri-ciri dan unsur lalu jenis teks hikayat, apa lagi? Nilai. Nilai itu apa tadi? Sama dengan pesan, sama dengan amanat.
Jika kita ditanya nilai dalam hikayat, berarti kita ditanya tentang amanat yang ada di dalam hikayat tersebut. Baik, Ibu punya satu contoh tes hikayat. Berhubung kita tidak punya speaker, maka Ananda dengarkannya dengan Ibu. Karena kutukan Batara Indra, raja keindraan beserta istrinya jatuh miskin. Mereka melara dan terlunta-lunta di kerajaan antah berantah yang diperintah oleh Maharaja Indra. Setiap hari si miskin mencari sisa-sisa makanan yang sudah dibuang orang di tempat-tempat sampah. Apabila itu melihatnya, mereka beramai-ramai menghina, merebut, dan mengusir si miskin suami istrinya. Sehingga badan mereka luka-luka. Sedih hati si miskin sepanjang hari. Dia tak berani masuk kampung. Karena takut dipukul atau dilempari batu. Diambilnya daun-daun muda untuk dimakan dan untuk mengobati luka tubuhnya. Demikianlah pengalaman dan penderitaan mereka sepanjang hari. Ketika mengandung 3 bulan, istrinya mengidamkan buah merkola, sejenis mangga yang tumbuh di halaman istana raja. Memintanya agar suaminya meminta buah merkola itu kepada raja. Mendekat kabur saja suaminya tidak berani, apalagi hendak menghadap raja meminta buah itu. Dengan sedih dan meratapi istrinya, ia menghastai suaminya melarang buah raja itu. Karena kasihan kepada istrinya, si miskin mencari meminta merkola itu. Tiada disangka-sangka, raja sangat bermurah hati dan memberikan buahnya meminta si miskin. Buah lain seperti nangka pun diberikan oleh raja. Penduduk kampung yang melihatnya pun jatuh kasihan, dan mereka bermurah hati memberikan si miskin kue dan selada. Mungkin berkat doa anak, terkadang istrinya juga. Pada hari baik, setelah cukup bulannya, istri si miskin melahirkan seorang putra yang sangat amat parasnya. Anak itu diberi nama Parakarna, yang artinya anak dalam penderitaan. Kerajaan Puspasari terkenal kemana-mana. Pemerintahannya baik, rakyatnya aman, damai, makmur, dan cerdasar. Tiada lama kemudian lahirlah pula adik Parakarna yang diberi nama Nilamasutra. Bertambahlah pula kerajaan Puspasari, dan bertambah pula irinya Maharaja Indra. Kemudian tersiar kabar bahwa Maharaja Indra Angkasa mencari ahli nujum untuk mengetahui peruntungan kedua anaknya. Kesempatan ini dipergunakan Maharaja Indradewa. Semua ahli nujum diperlukannya dan dirasuknya supaya mengatakan
dari teks hikayat. Apa judul teks hikayat tersebut? Hikayat si miskin. Apa yang diceritakan dalam video tersebut atau teks hikayat itu? Apa yang diceritakan? Si miskin yang sangat menderita. Bagus. Yang lain? Apa yang diceritakan? Seperti tujuan pembelajaran kita hari ini, kalau kita itu harus mengidentifikasi makna atau isi dari sebuah teks hikayat. Tadi Meski sudah mengatakan bahwa isi atau makna teks hikayat tersebut adalah si miskin yang sangat menderita. Yang lain? Apakah si miskin itu mudah pantang menyerah? Tidak. Berarti si miskin itu. Baik, apa saja tema dari teks hikayat yang tadi? Temanya apa? Tentang si miskin yang tidak mudah putus asa. Selanjutnya, apa saja tokoh-tokoh yang ada dalam teks hikayat tadi? Ya, Bill? Itu Raja Indra Angkasa dan sepasang suami istri atau Sri Rahma Dewi. Ya, betul sekali. Tokoh-tokohnya yang pertama ada Raja Keindraan. Sepasang suami istri itu bernama Sri Rahma Dewi. Sri Rahma Dewi. Itu istrinya sebagai permaisuri. Selanjutnya apa saja amanat? Ya, ambil lagi silakan. Jangan mudah putus asa, semangat untuk hidup dan pantang menyerah. Ya, bagus. Seperti apa yang disampaikan Abil bahwa teks hikayat tadi menyampaikan pesan kalau kita itu jangan mudah putus asa. Meskipun kita dalam keadaan terpuruk sekalipun, jangan pernah putus asa. Karena yang mudah putus asa tidak akan sukses. Baik, itulah materi kita tentang teks hikayat. Kembali Ibu simpulkan atau kita simpulkan lagi bahwa teks hikayat itu merupakan teks atau prosa yang menceritakan tentang kerajaan yang menggunakan bahasa Melayu klasik atau bahasa Melayu lama. Dan dalam ciri-ciri teks hikayat itu ada anonim, lisan, istana sentris, dan lain sebagainya. Begitupun unsurnya itu seperti unsur di dalam cerpen. Dan jenis-jenis sudah Ananda sampaikan, ada banyak jenis-jenis teks hikayat. Nah, sampai di sini materi kita hari ini. Untuk pertemuan kita selanjutnya adalah tentang membandingkan teks hikayat dan cerpen. Silakan Ananda baca cerpen juga. Baca cerpen, apa itu cerpen, bandingkan dengan teks hikayat yang sudah kita pelajari. Jika ada salah dan kurangnya, Ibu mohon maaf.